Halo, tes. Suara saya Pak terdengar? Terdengar, Pak. Saya minta tolong satu mahasiswa untuk membalas ini saya lewat suara untuk ngecek apa saya bisa mendengar Anda. Terdengar, Pak. Sudah terdengar, Pak. Saya minta tolong coba bersuara lagi. Sudah, Pak. Oh ya. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi rekursi ya. Tapi sebelumnya teman Anda kemana ini? Kok sampai sekarang yang hadir cuma masih 14? Ada yang tahu mungkin? Apakah kehabisan paket data? Untuk paket data dari Dikti kan sudah ada ya? Atau ada tugas lain mungkin? Nggak ada yang tahu? Oke, kalau gitu untuk sesi kali ini saya isi kuis saja ya. Cukup untuk yang hadir saja. Biar yang nggak hadir nggak ada komponen nilai kuisnya. Saya kasih soal, terus saya kasih link Google Drive untuk pengumpulannya ya. Nah, saya minta tolong nanti link Google Drive-nya tidak perlu di-share ke teman-temannya. Ya, agar menjadi pembelajaran ya. Nah, saya juga sebenarnya tidak ini ya, tidak memaksa mahasiswa hadir semua enggak. Cuman kalau dari 50 mahasiswa cuman 14 ya kalau menurut saya sih ya banyak yang lalai teman-teman Anda. Ya. Oke, soalnya saya tuliskan saya sebutkan aja saya berikan secara lisan ya. Waktunya 15 menit. Nanti di akhir 15 menit saya share link Google Drive untuk pengumpulannya ya. Dan saya minta tolong nggak perlu disampaikan ke teman-teman Anda yang nggak hadir. Ya. Soalnya saya minta tolong dibuatkan algoritma rekursif untuk ngecek sebuah list ya. Apakah isinya palindrom atau tidak. Jadi palindrom itu kayak cermin ya. Jadi kanan kiri ini ya simetris. Jadi misalnya gini, A nah seperti ini palindrom ya. Jadi kayak dicerminkan kanan kiri. Nah, seperti ini ya. Saya chat di Saya chat di chatnya Zoom ya. Nah, ini palindrom. Terus ini palindrom ya. Nah, karena simetris kanan kiri. Ya.
Nah, saya minta tolong dibuatkan ininya ya, fungsi yang non rekursifnya sebisanya Anda. Ya, saya tidak meminta Anda benar. Ditulis di kertas, kemudian difoto atau di scan, dikasih nama, ditandatangani. Nanti setelah di akhir 15 menit ini akan saya kirim link Zoom-nya. Silakan dikerjakan sekarang jam 9.24, artinya ya nanti link Zoom-nya nanti saya kirim jam 9.40. Nah, sampai jam 9.40. Silakan dikerjakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Itu dalam bentuk pseudocode. Pseudocode boleh, Python boleh. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Untuk link Zoom-nya jangan diberitahu teman Anda ya nanti, biar yang hadir saja.
Untuk pengumpulannya di e-learning ya. Maksimal jam 9.40, kerjakan sebisanya. Pak, langsung dikumpulkan apa harus diformat PDF dulu? Kumpulkan aja nggak apa-apa. Langsung aja. Bentuk image juga nggak apa-apa. Permisi Pak, pengumpulannya di mana tadi Pak? Di e-learning sudah saya buatkan assignment. Oh iya. Maksimal jam 9.40.
Oke, sudah jam 9.40, waktunya saya setting tadi jam 9.40 cut off-nya. Ya, siapa yang mengumpulkan ya sudah itu. Ya. Oke, kita ini ya membahas materi kita hari ini. Untuk materi hari ini kita belajar tentang fungsi rekursif ya. Oke, saya share materinya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma iteratif ya, fungsi iteratif. Jadi untuk iteratif itu fungsi yang menggunakan perulangan for atau while ya. Untuk analisa algoritma yang iteratif itu dipusatkan pada for-nya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memulai belajar menganalisa algoritma rekursif. Nah, sebelum masuk ke tahap analisanya, kita akan membahas tentang fungsi rekursif dulu ya.
Oke, ada yang bisa membantu apa sih fungsi rekursif itu? Ada yang bisa membantu mungkin? Nggak ada? Jadi fungsi rekursif itu, ya silakan sebutkan NIM-nya. Muhammad Al-Faris. Oke. Menurut saya fungsi rekursif itu fungsi yang memanggil, yang terdapat fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Jadi fungsi rekursif itu fungsi yang di bagian codingnya itu ada pemanggilan terhadap dirinya sendiri ya. Nah, itu fungsi rekursif. Bisa pemanggilan langsung. Jadi misalnya ketika di dalam codingnya itu ada pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Ada juga secara yang nggak langsung ya. Maksudnya nggak langsung itu bagaimana? Nah, di bagian badannya F ya itu ada pemanggilan terhadap G. Nah, di G itu ada pemanggilan terhadap F. Nah, jadi nggak langsung. Jadi dia manggil fungsi lain sebenarnya. Tapi fungsi lain tersebut manggil dia. Nah, sehingga ya jatuhnya rekursif juga. Ya. Nah, untuk fungsi rekursif ada permasalahan yang cocok untuk diselesaikan secara rekursif ya. Jadi permasalahan tertentu itu lebih enak pakai rekursif. Codingnya menjadi sederhana. Ya. Kalau diselesaikan menggunakan versi iteratif atau perulangan itu akan rumit codingnya. Contohnya apa? Tower of Hanoi. Tower of Hanoi itu kalau diselesaikan secara iteratif panjang, agak panjang. Dan ruwet codingnya, sulit. Tapi kalau rekursif itu sederhana, ya mungkin 4-5 baris sudah selesai. Ya. Cuman kekurangannya fungsi rekursif itu ialah membutuhkan memori lebih banyak. Kemudian lebih sulit men-trace fungsi rekursif dibandingkan iteratif. Kalau kita telusuri ya menggunakan ini tangan ya, kita eksekusi menggunakan tangan, kita cek nilai variabel-variabelnya. Nah, untuk fungsi rekursif itu agak sulit ya. Tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan menggunakan fungsi rekursif. Jadi ada permasalahan yang memang bisa dan lebih mudah diselesaikan pakai rekursif, tapi ada juga yang nggak bisa diselesaikan pakai rekursif. Ciri-ciri permasalahan yang dapat diselesaikan pakai fungsi rekursif itu ada 3. Yang pertama, memiliki kasus sederhana. Ya. Oke, contoh misalnya fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Saya ambil pen tab dulu ya. Ya, jadi contohnya faktorial. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa dibuatkan fungsi rekursifnya. Nah, oke, kita ambil contoh ya faktorial misalnya 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali seterusnya sampai 1 ya. Nah, ada jenis-jenis permasalahan yang bisa diselesaikan pakai rekursif. Itu biasanya punya 3 ciri-ciri ini ya. Ciri pertama, dia memiliki kasus sederhana yang bisa langsung diselesaikan. Ya. Contohnya apa? Faktorial misalnya. 10 faktorial berapa? Ya nggak tahu kita ya. 7 faktorial berapa? Ya kita juga nggak tahu. Tapi misalnya 1 faktorial. Nah, kita kan bisa langsung jawab 1 kan ya. Nah, itu maksudnya ciri pertama ya. Jadi
permasalahan yang bisa dibuat versi rekursifnya atau bisa diselesaikan secara rekursif itu ini ya, apa namanya? Ciri pertama ialah dia memiliki kasus sederhana atau base case. Ya. Jadi permasalahan yang bisa diselesaikan atau bisa langsung ketemu jawabannya. Nah, untuk kasus faktorial adalah 1 faktorial. Nah, kita langsung bisa tahu ya jawabannya. Terus yang kedua, ini ciri kedua yang harus dimiliki untuk ngecek apakah permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara rekursif, ialah dia punya recursive case ya. Nah, itu ciri kedua. Maksudnya apa sih recursive case itu? Jadi recursive case itu maksudnya ialah sebuah kasus bisa diubah menjadi kasus yang sama, tapi lebih sederhana. Ya. Contoh, 10 faktorial. Kalau kita uraikan kan 10 kali 9 kali 8 kali ini. Ya. Kemudian misalnya ini kita kumpulkan jadi 1 yang 9, 8 dan seterusnya. Itu kan 9 faktorial ya. Sehingga 10 faktorial itu bisa dituliskan menjadi 10 kali 9 faktorial. Ya. Nah, ini Anda perhatikan yang kiri itu masalahnya rekursif ya. Bisa diuraikan menjadi permasalahan yang kanan. Yang kanan itu juga rekursif. Nah, tapi yang kiri itu rekursif yang lebih sulit timbang yang kanan. Kan lebih mudah menyelesaikan 9 faktorial dibandingkan 10 faktorial. Nah, itu artinya memenuhi ciri kedua ya. Kasus besar dapat diubah menjadi kasus sejenis yang lebih sederhana. Awalnya 10 faktorial diubah menjadi apa? 9 faktorial. Sama-sama faktorial. Tapi lebih sederhana. Ya. Itu ciri kedua ya. Ciri ketiga, dengan menerapkan recursive case secara berulang, maka kasus besar akan mendekati dan sampai pada base case. Ya, contoh, kalau 10 faktorial nanti bisa diurai menjadi 9 faktorial ya. Bisa diurai menjadi 8 faktorial. Dan seterusnya nanti akan ketemu 1 faktorial. Nah, itu ciri ketiga ya. Jadi kasus besar kalau menerapkan recursive case berulang-ulang itu akan mendekati dan sampai pada base case ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi ini ciri ya. Suatu permasalahan bisa diselesaikan secara rekursif. Dia punya base case, punya recursive case. Kemudian kalau kita menerapkan recursive case berulang-ulang, dia akan sampai dan pada base case. Ada yang tanyakan? Permisi Pak, mohon izin bertanya. Oke, Alfarid, silakan. Kalau misal ada kasus yang tidak memenuhi ciri-ciri 3 itu, tapi apakah masih bisa diselesaikan dengan fungsi rekursif ya Pak? Belum tentu nggak bisa sebenarnya ya. Ini kan secara umum saja. Ya sebenarnya nggak paten seperti ini, tetapi untuk kemudahannya itu rambu-rambunya seperti ini. Bisa jadi mungkin kasusnya itu kita susah menguraikan, mencari ciri-ciri seperti ini. Tetapi ternyata bisa. Itu bisa jadi juga. Jadi ini bukan patokan yang pasti ya, tapi ini sebagai penunjuk kita aja untuk mendeteksi mana yang bisa diselesaikan pakai recursive case, mana yang enggak gitu. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau sudah paham mana base case, mana recursive case itu bagaimana cara menuliskan fungsi rekursifnya? Nah, untuk menuliskan fungsi rekursifnya itu seperti ini ya. Kita tuliskan dalam bentuk if else ya. Nah, if else. Kalau terjadi base case, langsung hitung jawabannya. Masuk if ya. Kemudian kalau else, nah, itu tuliskan recursive case-nya. Nah, jadi ini untuk base case, ini recursive case ya.
Kalau base case kan tadi, base case-nya ketika apa? If n sama dengan 1 kan gitu ya. Kalau 1 berapa harga nilainya? Ya 1 juga kan, langsung aja. Return 1 gitu ya. Kalau n-nya 1 atau 1 faktorial, ya nilainya 1 kan gitu. Terus untuk recursive case itu masuk ke sini, ke else ya. Nah, jadi selain n sama dengan 1 masuk recursive case. Recursive case itu gimana bentuknya tadi? Kalau 10 faktorial misalnya, ini kan masuk ke recursive case ya. Itu sama dengan 10 kalikan 9 faktorial. Jadi apa? Return n dikalikan n min 1 faktorial. Gitu. Ya. Nah, untuk ngitung n-1, nah itu kan apa? Memanggil dirinya sendiri kan ya. Kan yang bertugas menghitung fungsi rekursif itu kan dirinya sendiri. Ya, jadi dipanggillah dia lagi. Memanggil dirinya sendiri. Misalnya saya namakan faktorial. Faktorial n-1. Selesai sudah. Jadi kalau Anda bisa mendeteksi base case, recursive case, itu sebenarnya tinggal nyalin saja. Ya. Nah, itu bisa dibalik ya, if else-nya bisa dibalik. Ya. Buatlah fungsi non-rekursif dan fungsi rekursif untuk menghitung n faktorial, x faktorial. Mudah ya. Nah, jadi yang penjelasannya sudah seperti tadi ya. Jadi makna faktorial itu apa? N faktorial itu n dikalikan n-1 kalikan n-2 dan seterusnya sampai 1 ya. Contoh 10 faktorial. Nah, itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai 1. Nah, dia punya sifat menarik. Kalau misalnya ini kita kumpulkan, ini kan artinya 9 faktorial ya. 10 faktorial nah, itu sama dengan 10 kali 9 faktorial seperti itu. Ya. Jadi sudah ketemu bahwa dia punya recursive case ya. Satu permasalahan bisa diuraikan menjadi permasalahan yang sejenis tapi lebih sederhana. Kita di sini ngitung faktorial kan ya. Nah, kalau di sini ngitung faktorial juga, tapi awalnya 10 faktorial, sekarang 9 faktorial, lebih sederhana ya. Apakah dia punya base case? Oh, ada ya dia. Dia punya base case itu apa? 1 faktorial. Jadi kasus sederhana yang kita langsung tahu jawabannya. 1 faktorial ya 1. Dengan menerapkan rekursif berulang-ulang, maka kasus besar akan bisa mencapai base case. Contoh, 9 faktorial bisa diuraikan menjadi 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial sendiri bisa diuraikan menjadi 8 kali 7 faktorial. Ya, 7 faktorial sendiri bisa diuraikan menjadi 7 kali 6 faktorial. Ya, nanti lama-lama akan mencapai 1. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau yang versi yang non-rekursifnya, yang iteratif ya. Kemudian ini fungsi rekursifnya. Nah, jadi Anda yang penting mendeteksi base case-nya seperti apa, terus recursive case-nya seperti apa. Nah, ini intinya untuk algoritma rekursif ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang gimana proses eksekusi untuk fungsi rekursif? Tadi saya bilang bahwa fungsi rekursif itu ini ya, membutuhkan memori lebih banyak. Nah, jadi misalnya gini, saya mau menghitung faktorial 5 lah. Nah, saya menggunakan fungsi faktorial ini ya. Untuk yang ini masuk if apa else? Kalau pakai coding yang ini? Ada yang tahu? Masuk else, Pak. Else ya. Oke, Iya. Dewangga.
Masuk else ya. Nah, kalau masuk else yang dieksekusi yang recursive case-nya ya. Jadi untuk menghitung 5 faktorial ya 5 kali 4 faktorial. Nah, untuk menghitung 4 faktorial sendiri kan kita masih belum tahu. Dia harus memanggil dirinya sendiri ya untuk menghitung 4 faktorial ini. Ini belum tahu jawabannya kan? Karena itu pending ya, pending. Kita harus ngitung 4 faktorial dulu ya. Ini disimpan. Nah, ketika nyimpen, ketika pending ini butuh memori ya. Jadi butuh memori dia. Nah, sekarang untuk 4 faktorial. Nah, 4 faktorial masuk apa? If apa else? Else ya. 4 faktorial artinya 4 kali 3 faktorial. Nah, untuk menghitung 3 faktorial, dia ya dirinya sendiri ya, dirinya sendiri yang bisa, yang bertugas menghitung faktorial kan dirinya sendiri, jadi dia manggil dirinya sendiri. Nah, ini pending juga. Kenapa? Karena faktorial 3 kan belum ketemu nilainya. Sama terus-menerus, faktorial 3 sama dengan 3 kali faktorial 2, pending dulu, ngitung faktorial 2. Faktorial 2 sama dengan 2 kali faktorial 1, pending dulu ya. Faktorial 1, nah baru faktorial 1 itu langsung bisa tahu jawabannya. Tapi yang atas ini pending dulu. Dan setiap kali pending itu ini satu node ini makan memori ya. Nah, makanya fungsi faktorial itu membutuhkan memori lebih banyak. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, kemudian kita nyampe di faktorial 1, ini masuk if ya. Nah, masuk if. If itu kan faktorial 1 langsung ketemu jawabannya kan, 1 kan ya. 1 dikembalikan ke sini. Nah, baru ini bisa dieksekusi kan. Yang ini. 2 kali 1, 2. Nah, ini ketahuan kalau nilainya 2. Ini baru bisa dieksekusi ya. Nah, jadi eksekusinya dari bawah ke atas. Kemudian ini hasil bisa dikalikan 6. Nah, ini baru ketahuan 6, ini baru bisa dieksekusi ya. Terus ini tahu 24 baru bisa dieksekusi 120. Nah, itu cara untuk mengeksekusi fungsi rekursif. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, latihan soal. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung nilai A kali B. Jadi operator perkalian sebenarnya ya sudah ada di Python kan. Nah, yang saya minta tolong Anda coba Anda buat function untuk menghitung perkalian tapi tanpa operator kali. Nah, pakai function. Jadi function tersebut berfungsi untuk menghitung perkalian. Ya. Silakan dicoba. Oke, ada yang bisa membantu mungkin? Nggak ada? Nah.
Ya, jadi untuk mencari fungsi rekursif, untuk menghitung nilai A kali B, nah itu kita lihat maknanya dulu ya. A kali B itu apa sih? A kali B itu apa? B plus B plus B sebanyak A. Misalnya gini, 7 kali 8. Coba dirasakan bahasanya. 7 kali 8 ya 8 tambah 8 tambah 8 sebanyak 7 kali. Nah itulah makna 7 kali 8 ya. 5 kali 6. Artinya kenapa? 6-nya kan ada 5 kali ya. 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Ya, itu maknanya ya. Nah, di sini ada beberapa sifat yang menarik ya. Yaitu gini, kalau misalnya kita menghitung 3 kali 5, artinya 5-nya kan ada 3 kali ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya yang 2 ini kita gabung menjadi 1. Artinya ini 2 kali 5. Artinya 3 kali 5 itu bisa diurai menjadi 5 plus 2 kali 5. Kan gitu. Misalnya 7 kali 9. Itu kan artinya ada 9. Tambah 9, tambah 9, dan seterusnya. Sampai 7 kali. Kan gitu ya. Kalau sekarang ini kita kumpulkan. Nah, artinya kan berapa ini? 6 kali 9 kan gitu. Jadi 7 kali 9 bisa dituliskan menjadi 9 tambah 7 min 1 kali 9 kan itu ya. Atau kalau kita tuliskan A kali B itu sama dengan B ditambah A min 1 kali B kan gitu. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini kan kasus perkalian bisa diuraikan menjadi apa? Kasus perkalian yang lain ya, sama-sama perkaliannya. Tapi di sini lebih sederhana kan. Kalau yang kiri itu A kali B, yang kanan A min 1 kali B. Seperti itu. Ya. Nah, ini satu kasus bisa diuraikan menjadi kasus lain yang sejenis tapi lebih sederhana. Nah, itu namanya apa? Recursion atau recursive case ya. Nah, jadi recursive case-nya seperti ini. Ya. Nah, dia punya base case nggak? Kasus sederhana yang bisa langsung nemu jawabannya. Kalau 78 kali 1024 itu nggak bisa. Tapi kalau 1 kali 1024, nah itu kan bisa ya. Jadi recursion base case-nya itu ke apa? Kalau 1 kali B. Hasilnya berapa? Ya B. Selesai. Berapapun nilai B ya B. Ya. Nah, dua syarat sudah terpenuhi ya. Dua syarat sudah terpenuhi. Dengan menerapkan recursive case secara berulang, maka kasus besar akan bisa mencapai base case. Ya. Misalnya 4 kali 5. Nah, itu kan bisa diuraikan menjadi 5 tambah 3 kali 5. Ya kan? 3 kali 5 bisa diuraikan menjadi 5 plus 2 kali 5. Nah, lama-lama kita akan ketemu 1 kali 5. Nah, itu ciri-ciri permasalahan yang bisa diselesaikan secara rekursif. Sudah memenuhi semua. Ya. Jadi saya recap dulu. Ya, jadi untuk kasus perkalian itu punya base case ya, yaitu 1 kali B. Ya. Hasilnya B. Ya. Terus recursive case-nya A kali B itu sama dengan B ditambah A min 1 kali B. Nah, seperti itu ya. Nah ini tinggal yang satu masukkan if, yang satu masukkan else ya. Nah ini. Def kali
Ya, bil 1, bil 2. Kalau bil 1-nya 1, ya hasilnya bil 2. Nah, itu kan apa? Base case ya, base case-nya. Kemudian untuk recursive case-nya, seperti ini. Bil 1 kali bil 2 ya bil 2 ditambah bil 1 min 1 kalikan bil 2. Nah, untuk ngitung bil 1 min 1 kali bil 2 kan memanggil dirinya sendiri kan. Ya. Karena kali yang bertugas ya dirinya sendiri. Nah, ini sudah bentuk fungsi rekursifnya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, ini pohon rekursinya ya. Misalnya kita menghitung 5 kali 4. Kita memanggil kali 5,4 ya. Ini masuk apa? If apa else? Else ya. Else. Kalau else itu yang berjalan adalah recursive case. Artinya apa? 4 dikalikan 4 ditambah 5 min 1 kali 4 ya. Nah, untuk yang ini kan ngitungnya apa? Dirinya sendiri kan. Jadi manggil kali 4,4. Nah, ini depending karena ini kita belum tahu nilainya ya. Nah, sekarang kita ngitung kali 4,4. Masuk else lagi, penguraiannya seperti ini. Pending lagi ya. Kita ngitung 3 kali 4. Nah, sama, depending sampai ke bawah ini ya. Sampai ketemu 1 kali 4. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, Belum, kalau Pak. ya, silakan. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ketemu 1 kali 4 kan bisa langsung dieksekusi. Ini masuk if-nya kan ya. Ini kan base case. 1 kali 4 ya 4 gitu ya. Nah, dikembalikan ke atas. Nah, ini baru bisa dieksekusi ya. Yang ini. 8 ini baru bisa dieksekusi. Naik sudah. Yang pending-pending tadi akhirnya bisa dieksekusi dan ketemu angka 20. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini ya, saya titip pesan terutama untuk teman-teman Anda yang nggak masuk. Memang untuk berkuliah. Boleh dijelaskan? Ya, gimana? Suaranya kurang jelas? Itu Pak barusan Pak, cara eksekusinya Pak. Gimana? Terputus suaranya. Mungkin dituliskan saja ya. Ini sambil menunggu teman Anda menuliskan pertanyaannya, nanti minta tolong ya disampaikan ke teman-teman Anda yang nggak masuk. Saya sendiri sebenarnya juga nggak memaksa mahasiswa masuk semua ya. Karena ya kondisinya beda-beda lah. Ada yang mungkin HP-nya rusak, ada yang mungkin sinyalnya jelek, ya. Ada yang mungkin nggak ada paket data. Ya, tetapi saya yakin orang tua Anda ya pasti mengusahakan kan memberi uang lah untuk beri paket data. Terus pemerintah juga ada bantuan paket data ya. Sehingga kalau yang hadir cuma sedikit gitu ya saya ragu. Tadi sudah setengah jam baru 12 mahasiswa. Kalau gitu saya ragu apa ini benar karena kondisinya tidak memungkinkan apa karena memang lalai gitu ya. Nah, kalau lalai ya saya juga tidak mau mahasiswa menggampangkan perkuliahan ya. Sehingga saya tadi ya memberi kuis dadaan lah. Nah, saya harap nanti di pertemuan lain juga kelas-kelas lain juga agar enggak ini ya tidak menggampangkan ya karena apa ya orang tua Anda kan sudah susah-susah membiayai Anda ya SPP kemudian apa membelikan untuk keperluan Anda kan sayang kalau misalnya pakai datanya buat pakai ngegame aja kan. Nah. Oke, tadi yang tanya
sudah diketik kurang jelas karena suaranya? Apa sudah diketik? Silakan disampaikan lewat chatnya Zoom. Tadi suaranya terputus. Oh, tahapan eksekusi. Oke. Nah, seperti ini ya. Eksekusinya ini codingnya ya. Untuk codingnya seperti ini ya. Nah, untuk rekursif itu memang agak sulit dibaca ya. Jadi seolah-olah nggak masuk akal. Nah, ini codingnya kayak gini kok tiba-tiba keluar hasil gitu ya. Nah, maka Anda harus bisa melakukan tracing menggunakan tangan. Oh ya, saya catat dulu. Haris. Jadi misalnya kita akan menghitung 5 kali 4 ya. Nah, ini codingnya saya capture kan biar cepat, biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. 5 kali 4 artinya kita memanggil kali dengan parameter yaitu 5 dan 4. Ya. Nah, di sini kemungkinannya ketika manggil itu masuk if apa else kan gitu ya. Kapan dia masuk if? Nah, if itu kalau bil satunya 1. Nah, ini kan bil satunya 5. Bil 2-nya 4 kan ya. Nah, jadi dia masuk else ya, masuk else ini. Bukan masuk if. Masuk if itu kalau bil satunya kan 1. Nah, di else itu dilakukan recursive case-nya ya. Jadi 5 kali 4 itu kan sama dengan berapa? 4 tambah 5 min 1 kali 4. Kan gitu ya. Nah, kalau ini artinya untuk melakukan kali ya memanggil dirinya sendiri. Karena yang bertugas melakukan kali kan function kali ya. Nah, jadi dia masuk recursive case. Sehingga gimana? Kali terus plus 4. Kali 4 kali 4 yang ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini masih belum bisa diselesaikan ya. Karena apa? Karena nilai ini kan kita nggak tahu. Masih pending. Sehingga ini di pause dulu eksekusinya. Kita harus ngitung kali 4,4. Nah, untuk ngitung kali 4,4, memanggil siapa? Ya memanggil dirinya sendiri. Karena yang bertugas ngitung kali itu kan 4,4. Apa? Function kali ya. Nah, sekarang kali 4,4 manggil ini ya, ini 4. Ini 4. Nah, ini 4 ya. Nah, ini masuk if apa else? Ya masuk else ya. Dia masuk if itu kalau bil satunya 1, masuk else. Nah, di sini recursive case-nya ya, yaitu 4 tambah 4 min 1 kali 4. Nah, untuk ngitung ini ya, kita harus manggil dirinya sendiri ya. Ini recursive case-nya ya. Nah, ini berapa? Nggak tahu kan? Masih pending. Masih belum tahu. Ini di pause dulu eksekusinya ya. Kita harus ngitung kali 3 kali 4. Dan seterusnya ya, sampai ketemu kali 1, 4. Kalau ini 1, 4, maka dia masuk if sini. Ya, masuk if. Jadi kalau bil satunya 1, masuk if. Ya. Nah, ketemu hasilnya berapa? Kalau bil satunya 1 ya, bil 2 langsung. Selesai. Jadi nanti ketika sudah mencapai bawah, baru dari bawah dieksekusi. Nah, kali 1,4, nah ini keluar hasilnya 4 ya. Nah, ini baru tahu bahwa hasilnya 4 kan ya. Nah, baru di sini baru bisa dieksekusi. Yang tadi masih pause ya, menunggu nilainya ini.
Nah, ini 8 ya. 8. Di sini baru bisa dieksekusi. Nah, di sini 12 baru bisa dieksekusi. Nah, di sini 16 seperti itu. Seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.